Shinta News and Talk. DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dalam rapat paripurna di Senayan, Jakarta, Selasa 26 Agustus 2025 hari ini. Dalam aturan baru tersebut, Badan Penyelenggara Haji resmi berubah menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Regulasi ini diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan jemaah terkait dengan perkembangan teknologi serta penyesuaian dengan kebijakan terbaru pemerintah Arab Saudi. Apa dampak dari perubahan Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh bagi pelayanan jemaah? Kita akan jumpai Ketua Komnas Haji Mustoli Siraj. Al Shinta News and Talk. Pak Mustoli, perkembangan seperti ini kan sepertinya baru luar biasa sekali ya. Kita kemarin sempat berbincang ya. Mungkin barangkali ada beberapa ya pertanyaan yang mungkin saya ulang dan barangkali ada yang perlu kita update. Ini kan resmi bahwa lembaga Badan BP Haji ini menjadi kementerian yang itu sangat berbeda sekali dengan kewenangannya ketika di Kementerian Agama kemarin. Kalau dilihat dari dinamika yang terjadi hari ini, apa kemudian yang bisa respon dari Kementerian Haji ini, Pak Mustoli? Iya, Mas Junior. Jadi memang dampak dari perubahan nomenklatur yang semula di Kementerian Agama yang hanya Direktorat Jenderal gitu ya, dan sekarang menjadi kementerian, itu tentu saja dampaknya sangat luas begitu ya. Nah, tentu yang paling terasa adalah bobot daripada kelembagaannya yang tadinya levelnya direktorat sekarang menjadi Kementerian Khusus Haji dan Umroh. Nah, tentu kita akan lihat nanti bagaimana kinerja daripada kementerian yang baru lahir ini. Dan ini saya kira memang satu peristiwa yang bersejarah begitu ya. Sehingga kita melihat bahwa haji dan umroh diperhatikan sedemikian rupa oleh pemerintahan di masa Presiden Prabowo ini. Nah, tapi memang saya sendiri secara detail ya belum melihat naskah terakhir yang sudah disahkan barusan tadi itu seperti apa gitu ya. Karena yang saya dapat itu kan draft yang sebelum paripurna. Nah, tapi apapun itu saya kira penguatan kelembagaan ini tentu saja semestinya akan berdampak kepada tata kelola pelayanan dan bagaimana kemudian penyelenggaraan ibadah haji ini nanti akan berjalan. Tentu dengan adanya seorang menteri, bahkan nanti saya sih memprediksikan juga akan ada wamen gitu ya, karena formasi di BP Haji gitu ya, ada kepalanya dan ada wakilnya. Nah, karena itu kita akan lihat strukturnya nanti kayak apa. Karena memang kalau di awal itu digagas itu adalah menyangkut soal bentuknya badan, itu ada kelemahan-kelemahan yang sangat mendasar, Mas Junior. Apa itu, Pak? Ya, salah satunya misalnya kalau badan begitu ya, itu kan tidak punya kaki-kaki di bawah, tidak punya struktur begitu ya. Seperti halnya Kementerian Agama kemarin kan ada kanwilnya, ya. Ada kandepaknya sampai dengan KUA. Jadi secara vertikal ada ada jajaran-jajaran birokrasinya. Nah, maka dengan situasi saat ini tuntutan internal dan eksternal negara kita begitu ya, itu memang sangat relevan kemudian untuk membuat yang namanya kementerian. Karena kita tahu tantangan penyelenggaraan ibadah haji itu kan bisa dilihat dari dua aspek, Mas Junior, yaitu dari internal dinamika di negara kita sendiri begitu ya, di domestik misalnya beberapa kasus yang muncul begitu ya, soal kuota, soal kemudian kemarin pelayanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 juga dianggap kurang optimal. Tetapi yang lebih dari itu adalah bagaimana kemudian kita menyesuaikan dan beradaptasi dengan penyelenggaraan ibadah haji yang sekarang ini mengalami perubahan yang sangat mendasar. Dalam hal ini yang dilakukan oleh Kementerian Haji di Arab Saudi, itu kan banyak sekali perubahan-perubahan yang mendasar. Salah satunya, Mas Junior, misalnya terkait dengan kontrak-kontrak yang biasanya itu dilakukan bulan Ramadan atau bahkan pasca Syawal begitu ya,
Arab Saudi sekarang kan maju. Sekarang Agustus hari-hari ini sudah dibuka kontrak-kontrak masyair Arafah, Mina, Musdalifah. Padahal di undang-undang kita yang masih existing begitu ya, untuk kemudian memberikan menutup biaya-biaya itu kan harus menggunakan skema rapat panja, kemudian ada Keppresnya, baru kemudian bisa mencairkan uang di BPKH. Nah, kalau kita kemudian tidak merubah undang-undang yang lama, maka kemudian kita akan ketinggalan dan bahkan bisa merugikan jamaah kalau misalnya kontraknya tidak segera dieksekusi. Nah, karena itu saya kira belum lagi soal digitalisasi, belum lagi kemudian menyangkut sistem-sistem yang menggunakan multi syarikah begitu ya, bisnis murni. Belum lagi pakai e-hajj, belum lagi pakai menggunakan menggunakan nusuk begitu ya. Dan perlu diingat bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Arab Saudi itu kan bahkan di puncak haji itu kan bisa satu hari bisa berubah berkali-kali, atau satu minggu bisa berubah berkali-kali. Maka itu saya kira kemarin waktu saya diundang juga oleh Panja Komisi 8, saya menyampaikan bahwa mesti ada ruang undang-undang kita itu jangan dibuat kaku begitu, jangan dibuat terlalu rigid. Harus ada ruang untuk kemudian bagaimana regulasi kita bisa menyesuaikan perubahan-perubahan yang seketika terjadi di Arab Saudi. Nah, ruang-ruang itu harus dilakukan. Kalau tidak, maka nanti yang repot adalah penyelenggaranya, Mas Yuniar. Nanti menteri yang baru nanti berhadapan dengan hukum. Gitu. Iya. Misalnya satu poin yang sebenarnya kita usulkan tapi ya keputusan DPR berbeda. Jadi soal kuota misalnya, soal kuota haji khusus 8% yang kemudian kita menafsirkannya berarti kalau kuota haji khusus 8% maka haji reguler kan 92%, kan gitu. Saya mengusulkan frase setinggi-tingginya atau minimal 8%. Supaya apa, Mas? Supaya ada ruang untuk kemudian fleksibilitas. Kenapa? Kalau misalnya masih menggunakan rumusan seperti undang-undang yang kemarin ada di Undang-Undang 8 2019, maka siapapun menterinya bisa dipersoalkan itu. Kalau misalnya 8% itu tidak tercapai begitu. Nah, terlebih kemudian yang kita bawa itu adalah manusia yang bisa sewaktu-waktu sakit, sewaktu-waktu kemudian ada halangan atau misalnya meninggal begitu ya. Nah, itu yang kemudian tapi itu sudah menjadi keputusan lah, kita hormati keputusan pemerintah dan anggota DPR di Komisi 8 atau di Panja undang-undang tersebut. Nah, tapi intinya begini, dengan adanya kementerian yang kemudian tentu kan anggarannya berbeda, strukturnya berbeda, dengan kemudian ada fokus satu kementerian yang mengurusi haji dan umroh, ya kalau publik atau masyarakat luas itu kan tidak tahu detail-detailnya. Yang penting yang mereka harapkan itu kan sesuai dengan janjinya Pak Prabowo misalnya bahwa haji biayanya lebih efisien, pelayanannya lebih baik, kemudian petugasnya lebih ramah, kemudian seluruh aspek penyelenggaraannya itu kan lebih profesional gitu ya. Itu saja sebetulnya yang diminta oleh publik. Nah, tentu ini kan dengan adanya kementerian tentu harus ada perubahan-perubahan, bukan saja perubahan layanan tapi juga perubahan paradigma. Itu Mas Zainul. Jangan sampai nanti ada istilah begini, cuman beda jaket saja tapi kemudian mindset dan kemudian layanannya tetap sama. Itu jangan sampai seperti itu. Nah, saya membaca komentar ya sebelumnya, komentar pendengar itu yang paling umum ini adalah berkaitan dengan adanya Kementerian Haji bisa menjawab solusi antrian panjang haji bisa dikurangi minimal paling tidak 10 tahun jangan sampai 30 tahun, terutama di Pulau Jawa. Katanya begitu ini, bagaimana Pak? Ya, itu harapan salah satu Pak. Karena haji itu menyangkut berbagai item persoalan yang sangat kompleks. Salah satu soal antrian itu kan tidak terlepas dari persoalan kuota, Mas Yunia. Kenapa? Karena kuota ini kan given. Yang menentukan adalah negara tuan rumah, dalam hal ini adalah Arab Saudi begitu ya. Nah, meskipun memang negara tersebut juga berupaya melakukan terobosan-terobosan untuk kemudian mengurangi antrian-antrian terutama di negara-negara seperti Indonesia. Nah, kita ke depan juga mudah-mudahan dengan mulai ada pembangunan masif di wilayah Harmuzna begitu ya. Itu kan target mereka juga akan dinaikkan secara drastis Mas Enwar.
Kalau hari ini kan antara 1,5 juta sampai dengan 2 juta lah maksimal jamaah haji per musim begitu ya. Nah, ambisi daripada pemerintah Saudi itu bisa sampai 5 juta per musim haji. Nah, ini tentu nanti juga akan berdampak kepada kita. Nah, yang kemudian sering dipahami oleh publik itu adalah banyak yang kemudian keliru, Mas Iniar. Dianggapnya bahwa kebijakan haji itu adalah semata-mata adalah kebijakan pemerintah kita. Padahal pemerintah kita itu hanya mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada di Saudi saja sebetulnya. Terlebih menyangkut soal kuota dan antrian. Tapi apapun itu namanya harapan masyarakat kan boleh-boleh saja. Artinya dengan adanya menteri baru begitu ya, kementerian baru, ya kita harapkan kan lobbynya juga lebih paten begitu ya. Lebih terukur dan kemudian bisa melakukan terobosan-terobosan termasuk misalnya Mas Yuniar menyangkut soal wacana yang musim lalu kita bahas itu yang sering kita munculkan itu menyangkut soal pemotongan biaya, pemangkasan waktu tinggal jamaah haji kita di Saudi yang selama ini 40 hari begitu ya. Bagaimana kemudian bisa merealisasikan ya paling tidak 35 hari secara bertahap gitu ya. Nanti bisa diturunkan lagi 30 hari. Karena ini menyangkut soal efisiensi biaya begitu ya. Nah, tapi apakah itu bisa? Apakah itu bisa terrealisasi? Ya nanti tergantung menterinya nih. Tinggal kita menanti gebrakan-gebrakan, terobosan-terobosan yang nanti akan dilakukan oleh menteri baru ini. Gitu, Mas Yuniar. Baik, ada pendengar mau bergabung, ada Pak Luki di Jakarta Selatan ya. Kita akan sapa dulu Pak Luki, silahkan. Iya, selamat siang Pak Yuniar. Selamat siang Pak Luki. Iya, kalau saya tuh melihatnya tuh, pemerintah tuh gimana sih sama DPR tuh. Itu kan kalau ibadah haji itu kan semacam event organizer. Jadi paket holiday 1 bulan ke Mekah gitu kan, itinerary-nya udah jelas. Tinggal ya sekelas manajer hotel aja bisa jadi menteri kayaknya tuh. Soalnya kan kalau manajer hotel itu kan dari mulai masuk sampai keluar sampai jalan-jalan harus tanggung jawab dia kan. Nah, udah aja sekelas manajer hotel aja, sekelas badan, tapi seperti Kapolri sama Panglima TNI itu dibawa presiden langsung. Jadi kalau kuota hotel itu 1.000 pengunjung, ya udah 1.000. Mau dipaksain juga nanti di hotel lain atau ngampar di jalan kan tidurnya kan logikanya gitu. Jadi ya kalau sekelas kementerian nanti tuh belum nanti ada dirjennya, ada staf-stafnya yang perlu berapa ratus orang dan gajinya juga nggak mungkin mau digaji 5 juta. Jadi kayaknya boros banget ya negara, mungkin gitu aja. Makasih. Lebih ke efisiensi kalau Pak Luki melihatnya ya, karena semakin banyak lembaga juga akan berdampak pada pembiayaan negara yang semakin banyak. Jadi ini mungkin tidak sesuai dengan efisiensi gitu ya. Mungkin Pak Luki begitu. Tanggapannya bagaimana, Pak Mustoli? Iya, sebetulnya kekhawatiran yang disampaikan oleh Pak Luki itu banyak disampaikan juga begitu. Memang apalagi kemudian Arab Saudi itu sekarang kebijakan haji itu kan B2C, arahnya ke sana Mas Yuniar. Jadi business to customer, jual paket, siapa yang kemudian mampu bayar ya silakan datang kan begitu kira-kira. Nah, tapi memang bahkan kemudian ada yang mengusulkan misalnya soal haji itu bisa, ini kan mirip-mirip dengan tadi kalau menggunakan argumentasinya Pak Luki itu mirip dengan misalnya lebih tepat kalau ditempelkan di Kementerian Pariwisata misalnya kan begitu ya. Kurang lebih. Nah, ya namanya pemikiran kita hargai, tetapi begini, ada kekhususan yang kemudian sangat spesifik terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dengan kalau kita bandingkan dengan tadi menggunakan event organizer atau kemudian biro-biro wisata begitu ya. Karena inilah bedanya antara haji umroh dengan wisata-wisata pada umumnya. Jadi terlebih negara kita itu kan punya kepedulian dan perhatian yang sangat serius terhadap misalnya bagaimana pelayanan pemerintah atau pemerintah negara kepada pelaksanaan peribadatan gitu ya. Apalagi kemudian ibadah ini kan dilakukan di negara lain dan dilakukan dalam satu waktu, kemudian pesertanya itu ratusan ribu. Nah, tentu kemudian diperlukan ada organ negara yang kemudian menjamin keselamatan, menjamin kelancaran daripada
prosesi peribadatan yang kolosal ini, Mas. Belum lagi misalnya, jangan kita cuma melihatnya aspek hajinya saja. Kalau haji itu kan waktunya tertentu, misalnya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kira-kira gitu ya. Nah itu 3 bulan, tapi selebihnya itu kan ada juga umroh. Meskipun sekarang juga ada gejala umrohnya itu adalah umroh, ada umroh mandiri, Mas Januar. Umroh backpacker lah ya, apanya gitu ya. Dan regulasi di Arab Saudi juga memungkinkan itu, membuka ruang itu, gitu ya. Nah tapi di sisi lain, kalau kita buka misalnya, ini yang saya kemarin usulkan, Mas Januar. Apa tuh? Kepada tim DPR adalah bagaimana menyikapi sistem penyelenggaraan umroh oleh Arab Saudi begitu ya, yang membuka dengan mereka menggunakan aplikasi nusuk, aplikasi yang bisa menyediakan layanan, menyediakan visa, akomodasi, transportasi, hotel dan lain-lain, sehingga setiap orang tanpa travel itu bisa berangkat umroh, Mas Januar. Nah tapi kalau ini dibuka tanpa kontrol, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah teman-teman travel, mereka yang berusaha selama ini membuat perusahaan untuk menyelenggarakan umroh, itu akan kolaps, Mas Januar. Nah karena itu saya kemarin mengusulkan, dan di belakang mereka kan ada beberapa ribu, puluh ribu, bahkan ratusan ribu pekerja, yang admin, yang ngurusin kantor, yang marketing, yang macam-macam lah. Kalau ini kemudian dibuka secara tanpa kontrol, maka travel kita akan kolaps, akan gulung tikar, gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kemarin mengusulkan supaya ada win-win solution, paling tidak, kalaupun sistem ini dibuka, tapi harus ada kontrol daripada pemerintah, harus ada keberpihakan negara, harus ada keberpihakan pemerintah kepada pelaku-pelaku usaha kita, Mas Januar. Karena ini kan khas begitu ya, yang kemudian dimiliki oleh masyarakat kita. Nah, tapi satu sisi juga kekhawatirannya tidak hanya pada level umroh, tapi juga haji, karena tadi haji juga sedang didorong B2C. Jadi di sana dijual melalui paket-paketnya itu melalui syarikat-syarikat, perusahaan-perusahaan, kemudian siapapun yang akan berangkat haji dan siap biayanya ya silahkan begitulah. Nah ini yang kemudian kerumitan yang ke depan akan dihadapi oleh Kementerian Haji begitu ya. Oleh karena itu perlu ada diplomasi tingkat tinggi, dan kemudian yang saya bilang tadi harus ada integrasi dan adaptasi regulasi kita terhadap regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi. Kalau tidak seperti itu, Mas Januar, maka yang terjadi apa? Undang-undang kita hanya jago kandang saja, macan kertas di negara kita. Tapi begitu kemudian penyelenggaraan ibadah hajinya itu di Saudi, ya kan harus menggunakan regulasi di sana, karena yurisdiksinya adalah di sana. Nah, kira-kira gitu, Mas. Tapi ini memang haji itu memang menarik. Dari tadi yang disampaikan oleh Pak Luki, saya kira ya memang kekhawatiran menyangkut inefisiensi anggaran APBN kan gitu ya. Belum lagi gaji aparatur sipil negara yang nanti dibutuhkan di situ. Memang itu patut untuk kemudian kita kritisi bersama-sama lah sebagai warga bangsa dan warga negara kan begitu, Mas. Nah, ini menjadi apakah nanti jangan sampai kemudian birokrasinya tambun, birokrasinya over begitu. Yang padahal kita ini kan eranya era efisiensi. Nah, tentu ini PR tersendiri, terlebih kegiatan-kegiatan haji dan umroh sekarang juga sudah banyak mengadopsi sistem digital gitu, Mas. Misalnya pemesanan visa, hotel dan lain-lain itu kan sudah digitalisasi. Tinggal nanti ini diperkuat, kita dorong bersama-sama kementerian ini menjadi kementerian yang tentu image penyelenggaraan ibadah haji yang selama ini dianggap kurang baik harus diperbaiki. Yang kemudian kemarin-kemarin sudah bagus ya harus dipertahankan dan ditingkatkan, Mas Januar. Tapi intinya adalah yang harus kita syukuri adalah betapa pemerintahan Pak Prabowo kali ini betul-betul memperhatikan isu haji itu luar biasa loh, Mas Januar. Dari mulai misalnya pembentukan BP Haji kemudian berubah menjadi Kementerian Haji. Kemudian ada penasehat khusus Presiden bidang haji. Kemudian sekarang, nah nanti ini saya kira perlu di mix juga terkait dengan proyek
kampung haji di Arab Saudi. Sekarang kan yang leading sektornya masih Danantara. Nah, saya kira ya. dengan adanya Kementerian Haji ini, saya kira mesti Kementerian Haji itu harus terlibat, karena mereka kan nanti akan menjadi usernya untuk memanfaatkan bangunan yang nanti akan direalisasikan oleh teman-teman Danantara. Danantara hanya cukup desainnya saja, ya kan? Anggarannya dan lobby-lobby perizinan. Nah, nanti tapi tidak bisa dilepaskan, harus melibatkan Kementerian Haji. Nah, tapi titik tekannya saya begini, Mas Yanuar. Gimana? Karena ini kan hari ini kan disahkan undang-undangnya di DPR, kan tidak otomatis kemudian langsung berlaku. Jadi ada masa transisi, ada dua kemungkinan. Ada kalau dalam waktu 30 hari Presiden kemudian tidak menandatangani, maka berarti kita harus menunggu 30 hari ke depan undang-undang ini otomatis akan berlaku begitu ya. Tapi kalau misalnya Pak Presiden Prabowo misalnya besok, lusa atau minggu depan menandatangani, maka itu berlaku. Sehingga undang-undang yang lama secara otomatis menjadi, sebenarnya kalau undang-undang yang lama masih berlaku, tapi hanya direvisi saja, sehingga hanya bagian-bagian tertentunya saja yang tidak berlaku begitu. Nah, tapi bagaimana ini menjaga transisi dari BP Haji ke Kementerian Agama, saya kira ini butuh pengawalan tersendiri, Mas Yanuar, terutama dari PES. Artinya harus kita pastikan bahwa transisi ini berjalan smooth dan tidak merugikan jamaah. Ya, itu. Kan gitu. Karena kan biasanya kan kita ada ego sektoral atau kemudian ada hambatan-hambatan birokrasi di lapangan begitu ya. Ini yang tidak boleh terjadi. Sehingga tahapan-tahapan, terutama untuk mengawal tahapan, Mas Yanuar, tahapan-tahapan yang terus berjalan yang dilakukan oleh Arab Saudi, kan karena Arab Saudi tidak peduli negara kita mau ada apa, mau ada perubahan undang-undang, mau undang-undangnya dihapus, mau undang-undangnya diganti, ya mereka tetap jalan saja, karena sistem mereka kan first serve, siapa yang bayar ya dia dilayani. Nah, nanti kalau tidak bayar malah kena sanksi itu. Kalau pada waktunya kemudian tidak dieksekusi begitu ya, pembayaran atau kontrak-kontrak di wilayah-wilayah Armusna, nanti seperti Turki dan Turki, India, Pakistan yang kemudian karena dia terlambat mengeksekusi kontrak yang sudah ditentukan, dia jamaahnya jumlahnya dipotong, Pak, sampai berapa? 30%. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Nah, maka yang harus dibuktikan hari ini adalah, ya kita harus menunggu siapa menterinya ya. Kalau kepala BP tidak akan otomatis ya? Tidak, Gus Irfan gitu tidak jadi kepala, jadi menteri ya? Iya, bukan, maksud saya begini, secara hitam putihnya kan tidak diatur ya, apakah kepala BP Haji dan wakilnya itu otomatis menteri dan wamen begitu ya. Tapi katakanlah beliau-beliau ya, kita harapkan yang menjadi menteri dan wamennya. Tapi maksud saya yang mau saya katakan adalah siapapun menteri dan wamennya, ya sekarang waktunya melakukan pembuktian gitu ya. Satu, harapan publik, dan yang kedua adalah harapannya Presiden Prabowo yang sudah memberikan kepercayaan sedemikian rupa sampai kemudian harus membuat Kementerian Haji. Begitu, Mas. Oke, baik. Ada pendengar lagi yang bergabung, ada Pak Putra di Sumatera Utara, kita akan sapa ya. Pak Putra, silakan. Ya, Assalamualaikum, Sinta. Waalaikumsalam, Pak Putra. Silakan, Pak Putra. Transfer siapa, Pak? Dengan Pak Mustoli Sirot dari Komnas Haji, ini Pak Putra, silakan. Pak Sirot, begini Pak Sirot. Mengenai upgrading dan update dari ini Kementerian Haji yang sedang dibentuk ini dan undang-undangnya yang dipersiapkan ya, operasionalnya dan teknis juknisnya. Mohon maaf, saya pikir memang betul kedutaan Arab Saudi nggak mau tahu tentang undang-undang perhajian kita di Indonesia ya. Yang penting jalan baik ya. Iya, betul. Karena memang ini dulu kita ini kan, saya pikir pun untuk studi literasi, referensi dari Pak Sirot dan kawan-kawan nanti di kementerian memberikan usulan teknis digitalisasi seperti apa satu data. Kalaupun misalnya kementerian ini membidangi 3 wilayah Indonesia, kan ada timur, tengah dan barat ya di musim-musim haji. Ya saya pikir harus ada sampai ke situnya. Dan 280 juta kita seperti ini ya, manajemen manusianya terhadap nanti dari dan oleh dan proses dan pulang itu harus terkonek gitu. Walaupun nanti di sana kita ada kemungkinan kampung haji didirikan ya, nggak jauh-jauh juga dengan ramah lansia, difabel, itu jangan juga kita hindari gitu.
Karena memang kan mereka kan punya hak yang sama dengan yang lain kan gitu. Terus yang kedua Pak Sirot usulan, kalau memang kementerian ini membidangi bagian umroh, haji, saya pikir itu tadi saya mendengar kalimat Kementerian Kepariwisataan ya. Saya pikir ada 5 atau 6 agama juga yang memang ada bagian-bagian travel agency seperti itu. Kenapa nggak sekalian disatu padukan di kementerian itu gitu? Ini kan bagian peluang dari kita juga kalau misalnya lalu lintas kita semua lintas agama ini bisa diatur sama pemerintah kan bagus juga. Dari pesawatnya lah. Karena saya pikir umroh itu pun, ya orang sudah pernah haji kan pengennya haji lagi di musimnya. Tapi kan dengan di umroh, dia kan bisa lintas ke berbagai negara Eropa lainnya. Kan nggak hanya umat kita muslim aja yang pergi ke Turki, kemana-mana. Kan umat agama lain pun kan ada. Kenapa nggak ya di BUMN ke haji ini disinkronkan begitu? Digitalisasinya iya, SDM manusia ini. Karena supaya apa ya? Supaya masyarakat Indonesia pun merasa negara itu hadir gitu loh. Jadi tidak hanya kementerian itu milik umat muslim gitu loh. Dalam hal melakukan perjalanan wisata rohani apapun itu. Jadi maksudnya hendaknya dengan momentum seperti ini, terbentuknya Kementerian Haji ini, ya kita rapikan setiap ini, kita referensi rujuk kepada negara-negara kayak Malaysia misalnya, gimana sih mereka bisa sukses tentang perhajiannya gitu loh. Biar kita jangan ketinggalan mengupdatingnya gitu. Plus yang tadi, pastikan ramah lansia difabel juga, dan wisata semua agama kita, hendaknya ini disatu padukan di sana. Kenapa tidak ya usulan baik itu bisa dimunculkan nanti dalam usulannya. Mohon petunjuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Putra. Tanggapannya boleh silakan Pak Mustoleh. Iya, betul tadi yang disampaikan oleh Pak Putra ya. Yang tadi bahwa memang haji dan umroh sebetulnya punya irisan dengan kegiatan kepariwisataan begitu ya. Tapi memang ada kekhususan yang kemudian berbeda sama sekali dengan kegiatan wisata. Bahkan sebetulnya di Arab Saudi juga yang banyak mengelola kaitannya item-item penyelenggaraan ibadah haji dan umroh juga memang Kementerian Pariwisatanya begitu ya. Nah, oleh karena itu memang ya kalau kita kan punya kekhasan tersendiri. Tapi tadi saya yang menarik dari Pak Putra adalah soal perubahan-perubahan regulasi yang baru ini. Memang ada beberapa, saya melihatnya ada kemajuan, tapi juga ada hal yang merupakan tantangan-tantangan baru, Mas Yuniar. Yang pertama misalnya, kemajuannya salah satunya adalah dalam draft undang-undang yang saya baca itu ada kompensasi dan ganti rugi terkait dengan jamaah haji yang tidak mendapatkan layanan gitu ya, karena semua layanan itu kan dibayar oleh jamaah, sehingga kemudian apabila tidak mendapatkan konsumsi, hotelnya tidak layak, maka memang wajar kalau kemudian dalam undang-undang ini dicantumkan untuk adanya kompensasi dan ganti rugi. Ini bagi saya kemajuan. Nah, tapi ada hal yang baru yang kemudian saya kira butuh pemikiran lebih mendalam bagaimana nanti mengkomunikasikannya, adalah menyangkut soal tidak ada lagi TPHD, tim haji daerah, yang biasanya ini adalah domainnya kepala daerah. Nah, sekarang itu dihapus dan dipusatkan untuk kemudian menjadi domainnya Kementerian Haji. Nah, saya kira ini butuh komunikasi Mas Yuniar. Kenapa? Karena kalau ini nanti bisa menjadi kalau tidak hati-hati mensosialisasikan undang-undang ini, seolah-olah jadi menafikan peran daripada pemerintah daerah, gitu ya. Karena bagaimanapun basis daripada jamaah itu kan adanya di daerah. Misalnya katakanlah seremonial saja kan harus melibatkan misalnya kepala daerah, gitu ya, pelepasan jamaah, dan kemudian nanti ada disupport dengan pejabat-pejabat yang kemudian dari daerah yang menjadi mengawal jamaahnya dari daerah tersebut begitu. Nah, ini kemudian saya belum mendapatkan apa rasio legis daripada kenapa kemudian TPHD dan kemudian termasuk kuota daerah itu juga kemudian disentralkan, wewenangnya itu ada di kementerian baru ini. Nah, hal-hal seperti ini kan butuh komunikasi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Putra begitu ya. Nah, tapi apapun itu ya, kita ini harus jalan, dan memang yang harus dikawal itu adalah bagaimana transisi kelembagaan ini, manajerial ini kemudian bisa berjalan dengan baik. Nah, lain-lainnya saya kira memang kekhawatiran Pak Putra, ya pada umumnya masyarakat ada yang berpikiran seperti itu, karena tidak semuanya kemudian setuju juga. Tapi karena ini sudah menjadi keputusan politik, keputusan antara pemerintah dan DPR, ya sudah kita terima, dan nanti tentu kita akan kawal bersama agar undang-undang ini tepat
betul tadi kata Pak Putra. Nanti aturan-aturan turunannya itu kan juga tidak bisa cepat juga. Mas Yanuar. Ya, undang-undang yang disahkan saja kan butuh waktu nih. Belum nanti RPP-nya gitu, rencana peraturan pemerintahnya. Belum lagi Kepres baru nih, ngangkat menteri dan wakil menteri baru. Nah, setelah itu baru direktorat gitu, dirjen-dirjennya. Nah, kalau kita berkaca di dulu Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 yang memunculkan BPKH begitu ya, Badan Pengelolaan Haji, ya minimal butuh 3 tahun begitu ya. Nah, tapi mudah-mudahan dengan 3 tahun. Kalau 3 tahun sejak 3 tahun sejak diterbitan undang-undang, Mas Yanuar. Jadi undang-undangnya itu. Jadi kalau begitu nanti untuk proses haji ini kan haji tiap tahun menjelang 3 tahun, berarti masih BP Haji yang berjalan ya, berarti Pak Mustafa. Ya, kalau secara regulasi memang karena undang-undangnya sudah disepakati, sudah diparipurnakan, tinggal nanti tanda tangan presiden saja. Tetapi de facto-nya itu kan de jure-nya gitu ya, aturannya. Tapi de facto-nya kan kemudian butuh aturan-aturan turunan, Mas. Yang ini saya kira butuh dukungan dari kementerian lain dan terutama dari presiden untuk kemudian mempercepat proses transisi ini. Nah, saya tadi mencontohkan hanya ilustrasi saja, Mas Yanuar. Kalau dulu di BPKH itu kan di payungnya itu kan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014. Itu terbitnya Oktober 2014. Lembaganya baru muncul itu 3 tahun kemudian, tahun 2017. Nah, belum lagi ini kan beberapa hal tadi. Misalnya Kepres, siapa menterinya, seremonial menterinya kan begitu. Kemudian perpresnya, peraturan presidennya, kemudian peraturan pemerintahnya. Sehingga yang kita khawatirkan adalah bagaimana transisi ini kemudian berbarengan dan berkejaran dengan timeline tahapan penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi yang ya jalan terus begitu, tidak peduli dengan urusan kita di dalam negeri seperti ini begitu ya. Begitu. Gitu, Mas Anwar. Saya bacakan juga beberapa pesan singkat ya yang sudah masuk kepada kami. Misal ada Pak Dinar di Depok, ada kekhawatiran dengan terbentuknya satu Kementerian Haji dan Umroh. Dalam pikiran orang umum, dengan adanya kementerian ini akan menambah tarif ongkos haji dan umroh. Malah tarif ongkosnya yang bertambah, itu yang menjadi kekhawatiran masyarakat. Ada juga yang berpendapat begini juga, Pak Naomi atau Ibu Naomi di Pamulang, makin banyak kuota diberikan pemerintah Saudi, makin banyak jemaah haji yang datang. Sekarang era digital, harus dicek bahwa orang yang sudah pernah 1 kali naik haji tidak boleh lagi naik haji kecuali umroh. Ada lagi pendapat yang memberikan masukan begini, kalau saya terkait dengan umroh mandiri, pemerintah hanya mengatur regulasinya, tapi biarkan masyarakat sudah bisa untuk melakukan umroh mandiri tanpa harus ada travel, karena memang saat ini zaman sudah maju, begitu ya. Tanggapannya silahkan, ada beberapa yang berpendapat. Ya. Silahkan, Pak. Kalau soal biaya haji lebih mahal, kita tidak bisa berkomentar sekarang, Mas Yanuar. Ya. Karena kementeriannya belum bekerja nih. Tapi kalau pesannya Pak Prabowo berkali-kali dalam berbagai pidato beliau kan harus lebih murah dan efisien, kan begitu ya. Otomatis ini kan perintah dari presiden, maka harus dijalankan oleh kementerian, begitu ya. Siapapun menterinya. Nah, yang kedua adalah menyangkut batasan berangkat haji. Di draft yang saya terima itu kan paling tepat mereka yang sudah daftar haji atau sudah berhaji itu baru bisa daftar lagi itu 18 tahun kemudian. Baru boleh daftar lagi. Ini kan sebetulnya mau melarang orang, tapi kalau secara undang-undang hak asasi manusia kan tidak boleh, Mas Yanuar. Sehingga cara menyikapinya adalah mendelay. Tidak langsung melarang, tapi sebetulnya mustahil juga gitu ya. Dia sudah berangkat tahun ini gitu ya. Tahun 2025 usia dia sudah 70 tahun. Maka kan kalau nambah dia antri lagi 18 tahun kan sebetulnya secara kalkulasi angka kan usia begitu ya. Itu kan sudah tidak memungkinkan. Tapi bisa jadi dia daftar lewat Furoda. Meskipun gitu. Furoda sekarang masih bermasalah, ya? Ya, salah satu Furoda kan menjadi bagian yang menjadi, tapi itu kan di luar kota kita, gitu ya. Itu urusannya travel dengan jamaah. Kalau soal Furoda ini, juga, masalah Furoda yang muncul kayak tahun haji ini, nanti gimana di Kementerian Haji yang baru? Apakah permasalahan semacam ini akan bisa muncul atau ada jaminan lain, semisal Pak Mustafa? Nah, yang menarik juga, salah satu perkembangan RUU ini adalah termasuk yang positif, Mas Yanuar, itu adalah terkait dengan Furoda. Jadi
sekarang ini furoda diatur lebih rigid, lebih rinci. Kalau tahun kemarin itu kan di undang-undang yang lalu kan seolah-olah pemerintah itu kan tidak punya kontrol sama sekali, Mas. Ya. Nah, di undang-undang ini ada kemudian aturan yang lebih rigid begitu ya, aturan penyelenggaranya siapa, kemudian bahkan draft yang terakhir saya pegang itu ada ambang harga maksimalnya. Sehingga jangan seperti pasar bebas begitu ya. Di sini harganya 300.000 tapi di travel sana harganya 1 miliar. Gitu ya. Ini yang kemudian menjadi seperti ada kesenjangan begitu ya. Nah, saya kira itu, Mas. Oke. Januar. Baik, terima kasih Pak Mustoli sudah berbincang banyak hal. Ini menjadi insight-insight baru, masukan juga baru untuk Kementerian Haji, dan semoga nanti Kementerian Haji bisa berjalan dengan baik juga ke depan untuk melayani para jemaah. Terima kasih Pak Mustoli, selamat siang. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mendengar wawancara kami bersama dengan Ketua Komnas Haji Mustoli Siraj. Al Shinta News and Talk.